Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali di dalam saat teduh malam BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Senin 16 November 2020. Kami menyapa dengan penuh kasih dari Jemaat Kota Kelapa Gading dengan sebuah harapan, semoga kedamaian hati dan sukacita tetap bersemi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, dengan penuh rasa syukur, kita memuliakan nama Tuhan dengan satu kidung pujian, Tomanglah Manana. Solang pana lakoto wai mata tuamo baru latoto pentilindungku ke alo ke bogi nafas karanta sapi melona kama sokanan belotongan siumku mama senapua
Marilah saudara-saudaraku, kita persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami menghadap Engkau. Kami sangat merindukan kehadiran-Mu Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga betul-betul hati kami menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu, dan pada saatnya berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara-saudaraku, perubahan pola pikir yang mengubahkan. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengalami bagaimana perasaan ketika dalam kondisi yang sangat lemah, sangat terpuruk, dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan kehidupan kita. Akan ada perasaan kesunyian meski kita ada di tengah-tengah keramaian. Ada perasaan tertolak dan lain-lain sebagainya, yang bisa berdampak buruk terhadap penerimaan diri kita sendiri, dan juga bisa berdampak buruk bagaimana kita menerima dan melihat lingkungan sekitar kita. Saudaraku, kalau kita jauh masuk menyelam ke dalam kondisi psikologis yang dialami oleh Bartimeus kala itu, pastinya sangat berat kondisi itu. Tersimpan sebuah luka dalam hati, dan itu tertuang dalam teriakan yang ia keluarkan. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Para murid yang katanya dekat dengan Tuhan, orang banyak, tidak ada yang peduli kepada Bartimeus. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, ia berteriak dalam kesunyian hatinya. Dan teriakan kepedihan itu didengar oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncul kalimat, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." "Parapai tupenammu, kedemoko, natambaiko." Saudaraku, ini ungkapan yang diungkapkan oleh para murid dan orang banyak ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Namun menarik untuk melihat bagaimana sikap mereka sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Awalnya para murid dan orang banyak itu, mereka merasa terganggu. Rombongan itu merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran Bartimeus. Tapi semakin ditegur, semakin disuruh untuk diam, makin keras pula Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, saya bisa membayangkan bagaimana posisi, bagaimana keadaan yang dialami oleh para murid dan orang banyak kala itu. Ketika menyuruh Bartimeus untuk diam, tetapi malah berteriak dengan keras. Pasti mereka jengkel. Pasti orang banyak itu kemudian menjadi sangat marah terhadap orang buta itu. Tetapi syukurlah mereka tidak berbuat tindakan yang negatif. Dan syukurlah saudara-saudaraku bahwa Yesus hadir mendengarkan dan merespon tindakan itu. Dan kemudian dia berkata, "Panggillah dia." Ini respon teriakan dari seorang Bartimeus. Bukan teguran kepada para murid dan bukan teguran kepada orang banyak. Saudara, kalimat "panggillah dia" ternyata memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat.
panggilan itu mengubah para murid, mengubah orang banyak yang awalnya menolak kehadiran Bartimeus, kemudian berubah menjadi kata-kata yang menguatkan, bukan lagi melemahkan, tetapi berubah menjadi kata-kata yang mensupport. Dan muncullah kalimat, kuatkanlah hatimu, ia memanggil engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah untuk mengubah pola pikir. Tidaklah gampang untuk merubah pendirian dengan begitu cepat. Tapi kalau para murid menyadari, mungkin saja Bartimeus itu tidak berkenan di hadapan mereka. Tetapi Bartimeus itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus berkenan kepada seorang Bartimeus yang buta itu, adakah alasan bagi para murid atau orang banyak untuk menolak kehadiran Bartimeus? Tidak ada, saudaraku sekalian. Karena itu, para murid dan orang banyak segera merubah sudut pandang mereka, pola pikir mereka terhadap seorang Bartimeus. Mereka tidak lagi melemahkan Bartimeus. Mereka tidak lagi memandang sebelah mata seorang Bartimeus. Tetapi mereka berubah menjadi mensupport mereka. Saudara-saudara, coba posisikan diri saudara sebagai seorang Bartimeus. Saudara buta sejak lahir, sejak lama, dan memohon kemurahan Tuhan untuk dapat melihat. Dan hanya satu kali kesempatan itu ketika Yesus lewat. Dan kesempatan itu sangatlah tidak mulus. Karena saudara akan berhadapan dengan begitu banyak rintangan dari para murid dan orang banyak yang terus menghalang-halangi saudara. Saudara sangat lemah secara fisik, tetapi kuat secara iman. Maka iman itulah yang akan mendorong saudara untuk melampaui kekuatan yang ada pada diri saudara-saudara. Dan akhirnya Tuhan pun berkenan berbuat menyembuhkan. Tapi coba bayangkan juga banyaknya rintangan-rintangan itu yang awalnya mau membungkam, yang awalnya mau membatasi, menyuruh diam saudara-saudara, tetapi tiba-tiba mensupport, memberikan kekuatan. Justru di sanalah langkah saudara menuju kepada Yesus semakin kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada insight yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara bisa mengambil atau memposisikan diri sebagai para murid dan orang banyak yang menegur Bartimeus. Tetapi pada akhirnya saudara bisa merubah, dan perubahan pola pikir saudara itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena faktanya bahwa perubahan pikiran dari menegur, menyuruh diam, menjadi kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau, justru membuahkan hasil yang sungguh-sungguh luar biasa. Para murid justru melihat mujizat di situ. Bartimeus sembuh, bukan sekedar sembuh begitu saja, tetapi Yesus sangat mengapresiasi hal itu dan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Di sini juga kita bisa melihat saudara-saudara bahwa Yesus itu sangat care. Yesus itu sangat peduli dengan kehidupan kita, dengan pergumulan yang kita hadapi. Masalah terberat sekalipun Tuhan Yesus mampu selesaikan. Saya sangat senang dengan ungkapan sederhana ini, bahwa bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi kadang ketakutan itulah yang membuat kita menjadi sulit. Terbukti di sini dalam kisah Bartimeus bahwa Tuhan selalu ada berdiri membela kita untuk menghadapi pergumulan berat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa posisikan diri menjadi seorang murid yang awalnya sangat sulit menerima, tetapi kita bisa menjadi benar ketika kita mengambil keputusan dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
Dari situlah kita bisa belajar menjadi seorang murid yang memiliki perubahan pola pikir, perubahan penerimaan terhadap sesama yang membuat orang lain bisa semakin dekat dengan Kristus. Dan perubahan yang benar itu akan berdampak baik bagi sesama kita. Dan bukankah itu yang Tuhan harapkan dari cara hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa-masa sulit karena pandemi ini, banyak orang yang lemah, banyak orang yang tidak berdaya, yang perlu kita berikan dukungan, yang perlu kita support. Maka sangat penting untuk kita kembali terus belajar menjadi murid yang bukan memproduksi kata-kata yang melemahkan, bukan sikap yang justru meruntuhkan, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan sikap saling membangun, kata-kata yang menyembuhkan. Sehingga iman itu benar-benar saling menyelamatkan. Dan biarlah saudara-saudara, melalui refleksi firman Tuhan pada malam hari ini, kita semakin bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Karena hidup kita bukanlah seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa berdampak kehidupan kita terhadap sesama. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan, atas pribadi-pribadi kami yang lemah. Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada kami selaku murid-murid-Mu untuk terus merubah pola pikir menuju cara pandang Kristus. Dan ajarlah untuk terus menjadi murid yang setia, berani berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, pimpinlah keseharian kami, pimpinlah kehidupan keluarga kami, pimpinlah kehidupan bergereja kami, sehingga yang kami lakukan Tuhan bisa berdampak baik bagi sesama kami. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk terus menjadi murid yang betul-betul setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan satu kidung pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan
dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah